Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatama wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kabar kita di rumah dalam sehat semuanya. Kabar kalian di rumah dalam sehat-sehat semuanya. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, yaitu nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita bisa hadir atau melihat kajian ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian taklim kita, pelajaran taklim kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, pada guru-guru kita, pengarang kitab kita, pelajaran buku-buku yang kita pelajari, dan pada keluarga kita yang telah mendahului kita. Kita juga baca surat Al-Fatihah. Semoga kita segera dipertemukan, dikumpulkan di pondok kita, dan semoga wabah ini segera diangkat, dan semoga guru-guru kita diberi kesabaran, kesehatan, orang tua kita juga diberi kesabaran dan kesehatan, dan juga diberi lancar. Wali syafatul Rasulillah wali hadini al-Fatihah. Himgadil maghdubi alaihim waradhdallin, amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan taklim kita tentang bermusyawarah, ya. Bahwasanya ketika kita belajar, kita diminta untuk bermusyawarah. Dan bagaimana kita bermusyawarah sedangkan bermusyawarah dengan teman-teman kita, dengan kita jauh, kan itu ya. Kalau mungkin kalian punya grup, ya mungkin orang tua kalian sudah punya grup, atau bahkan kalian masuk di grup-grup kelas ataupun wali kelas ataupun classroom, itu mungkin bisa komunikasi lewat situ, rapat kelas, ataupun yang lainnya, ataupun ngajak musyrifnya ataupun wali kelasnya, Ustaz, kita mau rapat apa? Yes, pengen mutabaah, pengen kumpul, pengen ketemu, pengen bahas tentang musyawarah. Kita mau milih apa, kan itu, jurusan apa, kita dimusyawarahkan. Bisa musyawarah dengan gurunya, bisa temannya, ataupun kepada orang tuanya. Kalau kita mumpung di rumah, ya bersama orang tuanya. Kita sekali lagi diminta untuk musyawarah. Qala Aliyun, anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjutin ya. Qala Aliyun karamallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, siapa Sayyidina Ali? Ada yang tahu kan? Sayyidina Ali salah satu khulafaur rasyidin, khalifah yang keempat, ya. Beliau juga termasuk orang yang dijamin masuk surga, babul ilmi. Beliau juga khalifah, menjadi seorang pemimpin, dan menantunya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata, ma halaka mru'un an musyawaratin. Ya. Seseorang tidak akan rusak melakukan sesuatu atas dasar musyawarah. Ini ma halaka mru'un an musyawaratin. Seseorang tidak akan rusak, tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan menyesal ketika melakukan sesuatu itu dengan atas dasar musyawarah. Itu.
ketika menentukan sebuah jurusan itu juga melakukan musyawarah. Sekali lagi musyawarah. Orang tua mumpung di rumah, kemarin mungkin diberi penjurusan, diberi pilihan mau milih yang mana. Mungkin kelas 7 belum, kelas 8 ya. Ini kelas 8 berarti kan sudah mulai menentukan mau memilih mana, entrepreneur, the winner, muslim sekarang. Itu bisa musyawarah pada orang tua ataupun wali kelas ataupun guru kalian, wali kelas, musyrif, apalagi musyrifah, ataupun orang tua kalian. Enaknya cocoknya mlebu apa? Dipikirkan dengan matang-matang. Ketika kita sudah bermusyawarah dan kita menentukan hal itu, insya Allah kita tidak akan rugi dalam artian itu. Kita tidak akan menyesal dengan pilihan itu. Apalagi dalam hal yang lainnya kan itu. Masalah urusan sekolah pun itu pun juga musyawarah. Ya. Karena ketika musyawarah itu sudah musyawarah dan kita lakukan, insya tidak ada kerugian bagi kita. Bila dikatakan ya, rojulun, bila dikatakan ada 3 golongan laki-laki, 3 tipe orang, seseorang itu bukan laki-laki tapi seseorang. Ada 3. Siapa 3 itu? Rojulun wa nisfu rojulin, ya, rojulun wa nisfu rojulin wala syai'a. Bahwasanya ada 3 tipe seseorang itu. Pertama adalah seseorang sendiri, ya. Seseorang yang sempurna, setengah sempurna, laki-laki sempurna, setengah laki-laki sempurna. Yang ketiga adalah orang yang tidak ada apa-apa, tidak berarti. Ini laki-laki sempurna itu maksudnya di sini adalah rojulnya dari seseorang, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Terusan setengah laki-laki ini bukan berarti dia itu mohon maaf istilahnya bencong atau bukan. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Yang dimaksud dengan nisfu rajulin itu siapa? Oh, berarti orang gila bukan? Bukan ya, bukan itu. Terusan yang ketiga adalah orang yang tidak ada apa-apa atau tidak berarti. Farajulu, siapa sih yang dimaksud dengan laki-laki sempurna itu? Seseorang yang sempurna. Di sini dikatakan farajulu, laki-laki sempurna itu man lahu ra'yun shaibun wa yusawiru. Laki-laki sempurna adalah orang yang punya pendapat atau ide yang benar dan mau bermusyawarah. Ini punya pendapat yang benar dan mau bermusyawarah. Ini itu. Karena ada kan tipe orang itu dia itu punya pendapat tapi tidak mau musyawarah. Ada ya ini nanti berarti tipe yang keberapa nanti? Kita ini tipe yang keberapa? Apakah kita itu punya ide tapi mau musyawarah? Berarti kalau kita punya ide, punya pendapat, punya pilihan yang benar dan kita bermusyawarah, berarti kita ini adalah tipe laki-laki yang sempurna atau tipe seseorang yang sempurna. Ide dan mau bermusyawarah. Ini adalah tipe seseorang yang sempurna. Wa nisfu rajulin. Sedangkan setengah laki-laki sempurna. Sedangkan seseorang setengah seseorang ya yang sempurna adalah man lahu ra'yun shaibun walakin la yushawiru, adalah orang yang punya pendapat yang benar tapi tidak mau bermusyawarah. Kalau laki-laki sempurna tadi, orang sempurna punya pendapat benar dan mau bermusyawarah. Yang kedua, nisfu rajulin punya pendapat yang benar tapi tidak mau bermusyawarah. Au yushawiru walakin la ra'ya lahu, atau mau bermusyawarah tapi tidak punya pendapat yang benar. Ini gelem hadir yang musyawarah tapi tidak punya pendapat yang benar. Ini adalah tipe nisfu rajulin. Kita ini termasuk yang mana tipenya?
punya ide, punya pendapat yang benar dan mau bermusyawarah, atau punya ide tapi tidak mau bermusyawarah, mau musyawarah tapi tidak punya ide. Nanti ketahuan kan itu. Ustaz, kalau nggak punya ide dan tidak mau bermusyawarah, berarti tipe yang mana? Lah ini yang terakhir, yang ketiga, wala syai'a. Adapun orang yang nomor 3, yaitu tidak apa-apa atau yang tidak berarti. Ya. Orang yang tidak berarti atau yang tidak apa-apa itu. Siapa dia? Itu adalah man la ra'ya lahu wa la yushawiru. Ya. Adalah orang yang tidak punya pendapat benar dan juga tidak mau bermusyawarah. Ini yang tidak berarti, yang tidak, laki-laki yang tidak apa-apa ini tadi, tidak punya ide yang benar dan tidak mau bermusyawarah. Kalau diem tuh enak, bis dijak musyawarah nggak punya ide, nggak mau sumbang ide yang benar, ya nggak punya ide yang benar, tidak mau bermusyawarah, itu. Ini berarti bukan tipe orang yang baik ini namanya. Itu bisa. Ini berarti ini tipe orang yang la syai'a ini. Ya. Dan semoga kita ini termasuk golongan yang tadi. Kalau bisa yang golongan nomor 1, tipe nomor 1, mau punya ide yang benar dan mau bermusyawarah. Atau yang kedua lah, setidaknya punya ide, ya kalau bisa ya nomor 1, jadi yang terbaik kan itu. Menyampaikan ide ini butuh keberanian soalnya untuk menyampaikan ide, apalagi tidak musyawarah. Dan sampai kita nggak punya ide, nggak mau bermusyawarah, itu apa itu ngeritik, nggak tidak mempunyai usulan, isane ngeritik tok, mengkritik. Kritiknya bagus enggak, malah menjelek-jelekkan, menjatuhkan mata. Qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Asy-Syauri. Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan As-Syauri, sawir fi amrika. Apa yang dikatakan sawir fi amrika? Ma'alladina yahsyawna Allah Ta'ala fi Amerika. Bukan Amerika ya, fi Amerika. Sabir fi Amerika. Bermusyawarahlah pada setiap urusan kalian. Ma'alladina yahsyawna Allah Ta'ala, bersama orang-orang yang takut kepada Allah. Ja'far As-Shadiq berkata pada Sufyan As-Syauri, kita diminta untuk bermusyawarah ya dalam urusan kita. Dalam urusan kita ini disuruh bermusyawarah dengan siapa? Dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa itu Ustaz kalau gitu? Kita ini di rumah, ya orang tua kalian. Orang tua kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nanti kalau orang tua kalian nggak bisa memberi pendapat pada musyrif kalian, pada guru-guru kalian, insya Allah guru-guru kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Dengan musyawarah, insya Allah kita akan lebih tenang. Dengan musyawarah, kita akan lebih ayem. Kita ketika melakukan itu tidak ada penyesalan. Ya. Dengan musyawarah, kita itu juga akan lebih melakukan itu tidak melakukan kesalahan sendiri. Kalau itu salah kan itu pasti dengan musyawarah itu untuk kesalahan itu ya sangat kecil kan itu. Pastinya banyak pertimbangan, banyak ide-ide yang disampaikan ketika melakukan musyawarah. Karena para sahabat dulu juga musyawarah. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pun, Nabi Muhammad itu pun juga bermusyawarah kan itu. Bermusyawarah dengan siapa? Dengan sahabatnya.
Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha. Menuntut ilmu adalah tergolong perkara yang paling mulia dan paling sulit. Ya. Menuntut ilmu adalah tergolong perkara yang paling mulia dan paling sulit. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Karena itu musyawarah dalam menuntut ilmu itu hal paling penting dan wajib. Karena menuntut ilmu adalah perkara yang mulia dan sulit, maka musyawarah itu adalah perkara yang penting dan wajib. Nah, Nabi yang dirahmati Allah, Al-Hakim berkata, qala Al-Hakim berkata, idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fi ikhtilafi ilal a'immati wa mukus syahraini. Al-Hakim berkata, bila kamu pergi ke Bukhara, jangan tergesa-gesa meragukan para imam. Tinggallah bersamanya 2 bulan syahraini hatta tata'ammala wa tahtara ustadan, sampai kamu dapat merenungkan dan dapat memilih guru. Kita diminta jangan tergesa-gesa dalam untuk menentukan sebuah pilihan. Fa innaka inda habada ila alimin wa bada'ta bi syabqi indahu. Karena sesungguhnya jika kamu pergi kepada orang alim dan kamu memulai belajar kepadanya, rubbama la yu'jibuka dari siyatuhu fatatrukahu wa tadhhaba ilal akhar. Boleh jadi kamu tidak tertarik dengan pelajarannya, lalu kamu tinggalkan dia dan kamu pergi ke guru yang lain. Ya, ini kan, oh gak enak orang musyrif ki, oh gak enak orang guru ki, akhirnya tinggal nih. Fala yubarrakallaka fit ta'allumi. Maka kamu tidak akan mendapatkan barokah dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, maka pikirkan dengan matang, musyawarah, insyaallah keberkahan, keberuntungan itu akan melekat pada kita, dan itu tidak akan menyesal. Tapi kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa, nggak enak orang guru ki, nggak nyaman dengan guru ini, akhirnya kita pindah, kita ngalih, nggak mau ngereken dengan guru tersebut atau musyrif tersebut, ya maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, dalam segala aktivitas apapun itu bermusyawarahlah nanti. Ketika kalian mau menentukan pelajaran, kalian mau menentukan pilihan jurusan ataupun sekolah ataupun yang lainnya, itu bermusyawarah. Kepada siapa? Seperti yang disampaikan tadi, bermusyawarah pada orang yang bertakwa. Siapa? Guru-guru kalian. Insya Allah dengan kalian bermusyawarah dengan guru-guru kalian ataupun orang tua kalian, kalian akan mendapatkan keberkahan dari itu semuanya. Mungkin ya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.